Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita di mana kita setiap Selasa siang ini belajar Al-Quran menjadi wasilah Allah menjadikan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setiap Selasa siang ini kita belajar memperbaiki dan menyempurnakan Al-Quran. Di mana ternyata baca Al-Quran kita juga memang masih cukup banyak yang keliru. Baik dari pelafalan hurufnya, ya, panjang pendeknya, yang ternyata kalau baca Al-Quran ini ketika kita salah membacanya, salah mengucapkannya, juga bisa berakibat pada salah arti. Namun bisa jadi ya ada yang lebih parah daripada itu. Biasanya kita memperbaiki dan menyempurnakan bacaan Quran kita. Bisa jadi ada di antara kita yang sama sekali belum bisa baca Quran sampai huruf-huruf pun juga tidak tahu. Abatasanya tidak tahu sama sekali. Nah ini sekalian informasi pengumuman buat Bapak Ibu, baik Bapak Ibunya sendiri ataupun keluarganya ataupun temannya ya, yang ada sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak kenal huruf-huruf itu, maka insya Allah saya nih baru-baru dapat ilmunya ya, cara membebaskan seseorang dari buta huruf Al-Quran, insya Allah tidak lebih dari 2 jam. Ya. Tidak lebih dari 2 jam. Bagi yang bahkan buta huruf sama sekali, insya Allah akan kita berantas. Ya. Insya Allah. Untuk itu, kalau memang ada di antara Bapak Ibu atau saudaranya atau temannya, ya yang usianya remaja ke atas lah, ya. Yang remaja ke atas, kalau yang masih anak-anak ini masih digodok kembali, ya. Insya Allah bagi yang berminat silakan hubungi saya atau juga DKM, ya Pak Riki. Insya Allah Pak Riki juga bisa bantu. Nanti Pak Riki akan menyambungkan ke saya, ya. Kita akan belajar tapi secara privat, ya, satu-satu. Jadi kalau ada yang memang minat, hayu kita janjian, ya, tidak perlu di siang ini, di siang Selasa ini, tapi kapan aja nanti kita janjian yang cocoknya waktunya. Begitu ya. Ini bagian daripada salah satu temuan yang fenomenal, ya, di mana orang bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Ada mu'alaf yang bulan Juli baru masuk Islam, ya. Kemudian bulan Juni ya, Juni kalau nggak salah, Juni masuk Islam, Juli belum ketemu sama cara baca Quran yang pasnya, Agustus ketemu, Masya Allah bisa baca Quran, ya. Cepat. Bahkan ada yang berpuluh tahun dia tidak bisa baca Quran, kemudian akhirnya ketemu dengan metode ini, ya, bisa baca Quran. Kemudian terus diperbaiki, dia konsisten memperbaiki bacaan Al-Quran. Di tahun tersebut pada bulan Ramadannya beliau khatam
membaca Al-Quran pertama kali. Saya lihat videonya juga jadi ikut terisak-isak. Masya Allah. Ini perlu disyukuri dan kemudian perlu kita jadikan bahan untuk menolong orang yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan lanjut dulu nih ya ke kaji siang kita. Di pekan-pekan yang lalu kita ngebahas tentang mad asli yang 2 harokat dan kemudian mempraktekkannya. Sekarang setelah mad asli ada mad far'i ya. Asli itu ibarat pohon yang pokoknya ya. Kalau far'i sesuai dengan namanya far'i cabang. Ya. Yang pokok mah 1 ya. Maka mad asli panjangnya cuman 2 harokat. Jangan ada ngomongnya, kok namanya mad asli tapi panjangnya jadi 3 harokat. Dan ada yang bacanya seperti itu ya. Harus yang asli mah tetap 2 harokat. Adapun yang cabang, nah ini. Maka ada yang 2 harokat, ada yang 4, ada yang 5, termasuk juga ada yang sampai 6 harokat. Maka kalau Bapak Ibu mendengar surah Al-Fatihah, contohnya dalam suatu sholat, imam baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ba-nya yang panjang itu termasuknya kelompok mad far'i cabang. Kenapa? Kalau yang asli dia 2 harokat. Ra 2 harokat dia asli. Siratal ladzina ladzi itu 2 harokat asli. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu asli. Tapi ketika waladdallin lebih panjang. Masuknya ke mad far'i. Kalau yang aslinya gimana? Kalau yang aslinya ya waladdallin 2 harokat karena di sana fathah ketemu alif. Namun kenapa berubah? Insya Allah nanti akan kita kaji. Ya. Kemudian di surah An-Nasr contohnya. Ada di ayat pertamanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, yang ja lebih panjang itu masuknya kelompok mad far'i. Karena kalau asli bacanya harus 2. Idza jaa nas, tapi nggak boleh di sana mah, ya. Nah, mad far'i ini yang menjadikan madnya jadi lebih panjang. Jadi kalau ketemu asli mah dia tetap harus 2 harokat. Mad far'i adalah kebalikan daripada mad asli, yaitu mad yang dipengaruhi oleh hamzah atau huruf sukun. Jadi yang mad asli yang 2 harokat ketemu hamzah atau sukun. Termasuk juga tasydid. Dia nanti akan berubah. Yang awalnya asli 2 harokat itu. Tadi panjang mad far'i bisa 2, bisa 4, bisa 5, dan bisa 6 harokat. Mad far'i dikelompokkan menjadi 3. Yaitu mad yang bertemu huruf hamzah, mad asli yang bertemu huruf hamzah. Yang kedua, mad asli yang bertemu huruf sukun asli. Dan yang ketiga, mad asli yang bertemu huruf sukun karena waqaf. Ini nanti akan berubah. Jadi macam-macam, ya. Pertama, mad far'i yang bertemu huruf hamzah. Ya, yang kelompoknya atau madnya ada 3, ya. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Pernah dengar Bapak Ibu mad wajib? Ya. Mad wajib muttasil. Seperti apakah mad wajib muttasil itu? Yaitu ketika mad
yang bertemu hamzah, mad yang bertemu hamzah dalam kata yang sama. Coba kita ulangi kembali. Mad itu yang seperti apa? Mad itu adalah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian huruf yang berharokat kasroh ketemu dengan ya naon? Ya sukun. Kemudian huruf yang berharokat dhamma ketemu dengan waw sukun. Nah ini yang asli ya. Sekarang mad wajib adalah pertemuan mad asli ini ya. Pertemuan mad asli ini dengan hamzah dalam satu kata atau kata yang sama. Contohnya tadi di surah An-Nasr. Idza jaa. Jaa. Ini fathah ketemu alif, depannya ada hamzah. Ya. Memang aslinya adalah idza jaa nasrullahi wal fath aslinya. Kalau hanya fathah ketemu alif saja. Tapi karena fathah ketemu alif di sini atau huruf mad ini ketemu hamzah dalam kata yang sama, satu kata, maka hukumnya menjadi mad wajib muttasil. Benarkah kata jaa adalah satu kata? Iya, Bapak Ibu ya. Walaupun kita gak ngerti bahasa Arab, jaa ini satu kata. Artinya datang. Jadi kalau ngucapin jaa dengan dipisah sama dengan mengucapkan datang dipisah. Ya. Idza jaa ketika da. Kan idza jaa ketika datang. Kalau idza jaa ketika datang kan dia jadi gak sempurna. Maka si A-nya harus ke bawah. Ya. Nah, yang satu kata ini namanya mad wajib muttasil. Muttasil itu jadi nyambung antara dua harokat dengan hamzahnya. Antara mad yang asli dengan hamzahnya. Dibacanya boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Ya. Jadi Bapak Ibu bacanya begini. Kalau surah An-Nasr ya, nanti silakan ikutin. Idza jaa. Pas ketukan keempat, kita ngucapin A-nya. Berarti ini 4 harokat. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kalau 4 harokat. Kalau 5 harokat boleh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba 5 harokat. 2, 3. Jaa nasrullahi wal fath. Nah itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca surah An-Nasr jangan idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan begitu ya. Dia mad wajib. Diwajib teh naon hartosna? Wajib teh kudu nya. Wajibun cenah kuduun. Wah kedahun. Jadi nggak boleh tuh bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Eta mah berarti tidak sempurna ya. Nanti sebisa mungkin nanti kalau pas tarawih yang ingin cepat juga tetap di sini idza jaa bacanya minimal 4 harokat. Kalau bacanya wasol, bagaimana kalau kemudian Bapak Ibu pasti kata jaa berhenti? Ya. Idza jaa berhenti. Tadinya mau menyambungkan dari kata bismillah contohnya. Bismillah kemudian masuk ke idza jaa. Dan di kata ja-nya berhenti. Bacanya berapa harokat? Maka kalau mad wajib muttasil berhenti, bacanya jadi 6 harokat. 6 ketukan. Contohnya nih, tadinya mau disambungin semuanya gitu ya. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Gitu. Berhenti jadi
6 harokat. Idza jaa. Ya. Kita ulangi. Saya dulu, Bapak Ibu ikutin. Dari bismillah ya, biar kelihatan panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Oke, 2, 3. Oke. Kalau wakof dia jadi 6 harokat. Ya. Jadi maksudnya mad wajib muttasil ya dalam kata yang sama maksudnya memang si antara 2 harokat hamzah dengan hamzah ini adalah kata tersebut. Tidak bisa dipisahkan. Ada kata sawaun. Ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Kata sawaun itu satu kata. Gak bisa Bapak. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Gak boleh. Ya. Karena antara sawa wa dengan un satu kata. Mad wajib muttasil. Ya. Cukup? Sepertinya cukup panjang ya. Kita mah dikit-dikit lagi aja. Tapi yang dikit dipakai Bapak Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah Selasa depan kita nambah lagi. Dikit-dikit terus dipakai. Masya Allah. Insya Allah jadi membukit. Allah alam, semoga Allah mengampuni setiap dosa yang telah kita lakukan. Mengikhlaskan setiap niat yang kita hadirkan. Dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.